Pesan terakhir di dinding malam itu cuma dua kata. Jangan sendirian. Awalnya aku pikir itu peringatan dari Rani, tapi aku baru sadar itu juga pengakuan bahwa aku dulu memang sendirian saat melihat seseorang didorong jatuh dari tangga. Dan sekarang, setelah semua ingatan itu kembali, aku tahu siapa anak kecil di rekaman itu. Aku. Setelah pesan anonim dan video itu, aku tidak bisa lagi pura-pura lupa. Wajah pria di rekaman mulai muncul jelas di kepalaku. Satu persatu. Bukan lagi bayangan buram, tapi wajah yang sering kulihat. Di kantor, di gudang, di ruang istirahat. Bima bukan satu-satunya. Ada Danu, supervisor lama, yang selalu bicara keras. Ada Reza, yang sekarang bagian keamanan shift malam. Dan saat aku menyadari itu, perutku langsung mual. Orang-orang yang dulu kulihat mendorong Rani masih berjalan bebas di tempat yang sama. Malam itu, aku menemui Pak Darto lagi. Aku tidak berputar-putar. Pak, saksi anak itu saya. Dia tidak terlihat kaget. Hanya menunduk lama, lalu mengangguk pelan. Saya sudah tahu. Sejak kamu pindah ke kamar 13, dadaku sesak. Kenapa Bapak nggak bilang dari awal? Dia menatapku, matanya lelah. Karena dulu, kamu disuruh lupa, dan kamu hampir berhasil hidup normal. Saya takut, kalau kamu ingat, mereka akan kembali. Aku menunjukkan video CCTV yang kusimpan. Tangannya gemetar saat melihat. Ini bukti yang dulu dihapus, katanya pelan. Mereka punya orang dalam, bahkan di HR. Malam itu, saat kembali ke kamar, aku sengaja duduk di lantai. Tepat di depan dinding bertuliskan ingatan sama dengan kunci. Jam 2.13, lampu redup, langkah datang. Tapi kali ini, aku berkata keras. Aku siap ingat semuanya. Udara menjadi sangat dingin, lalu hangat, bergantian. Kepalaku berdenyut hebat, dan potongan memori muncul cepat, lebih jelas dari sebelumnya. Aku melihat diriku kecil, berdiri di ujung lorong. Rani menoleh, mata kami bertemu. Setelah dia jatuh, salah satu pria berjalan mendekat, berlutut di depanku. Wajahnya jelas sekarang. Bima. Dia berkata pelan, "Kamu tidak lihat apa-apa kalau kamu sayang orang tuamu." Aku ingat. Aku mengangguk, menangis, tidak berani bergerak. Keesokan harinya, aku menemukan loker kerjaku terbuka. Padahal aku yakin menguncinya. Di dalam, semua barangku berantakan. Dan di cermin kecil, ada tulisan spidol merah. Anak kecil harus tetap diam. Tanganku gemetar hebat. Ini bukan lagi sekedar gangguan mistis. Ini manusia. Saat menoleh, aku melihat Reza berdiri jauh di ujung gudang, menatapku tanpa ekspresi. Dia tidak mendekat, tapi juga tidak pergi. Hanya memastikan aku melihatnya. Siang itu, aku membuka labi harddisk CCTV. Ada satu folder baru yang sebelumnya tidak ada. Nama file, MES 13 Backup. Di dalamnya ada rekaman sebelum kejadian. Rani duduk di kamar nomor 13, berbicara ke kamera kecil, seperti video diary. Dia berkata, "Kalau sesuatu terjadi sama aku, tolong percaya, aku tidak jatuh sendiri." Lalu dia menyebut 3 nama, Bima, Danu, Reza. Aku membeku.
Ini pengakuan langsung. Malam itu, saat aku kembali ke mes, seseorang mengikuti dari belakang. Langkah cepat, nafas berat, semakin dekat. Aku mempercepat jalan, hampir berlari, sampai tiba di tangga mes. Tiba-tiba, lampu lorong mati total. Suara langkah di belakangku berhenti. Ada bunyi benda jatuh keras, diikuti sumpah serapah pelan. Lalu, langkah menjauh. Lampu kembali menyala. Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Di dinding tangga muncul tulisan baru. Lebih rapi, lebih jelas. Aku jaga kamu. Aku tahu itu Rani. Pesan jangan sendirian. Akhirnya kupahami. Aku menghubungi satu orang, teman lama yang sekarang jurnalis investigasi. Namanya Sinta. Aku hanya berkata, aku punya bukti pembunuhan lama dan pelakunya masih bekerja. Dia langsung menjawab, kirim semua backup sekarang. Saat aku mengirim file, koneksi internet tiba-tiba putus. Lampu berkedip, suara langkah cepat terdengar di lorong. Bukan langkah Rani, langkah manusia, banyak, tergesa. Aku menahan napas. File upload berhenti di angka 87%. Ketukan keras terdengar di pintu. Bukan satu orang, tapi beberapa. Suara Bima terdengar dari luar. Pelan, dingin. Arga, kita cuma mau ngobrol. Handle pintu bergerak keras mencoba dibuka. Laptopku tiba-tiba menyala terang, meski listrik kamar mati. Progres upload bergerak lagi. 90%, 95%. Ketukan berubah jadi pukulan. Pintu bergetar. Dan di dinding, tulisan baru muncul. Besar, dalam, cepat. Jangan buka. Upload selesai. 100%. Tepat saat itu, suara keras terdengar. Pintu mulai retak. Dan lampu lorong mati total. Di balik pintu, seseorang berbisik pelan. Kali ini, tidak ada yang akan menolong kamu.